Ya, saya ambil firman Tuhan pada hari ini, yaitu berjudul Kristus bangkit membarui kemanusiaan kita. Kristus bangkit membarui kemanusiaan kita. Yang merupakan tema dari Aras Gereja PGI tahun ini, Kristus bangkit membarui kemanusiaan kita. Sudah kelihatan dan jelas Bapak Ibu, Pak Septianus terkhusus? Sudah jelas, Ya, Pak. ya, saya langsung saja. Mantap. Ya, mungkin latar belakang kenapa PGI mengambil Kristus bangkit membarui kemanusiaan kita. Yang pertama, kurangnya respon orang percaya terhadap kebangkitan Kristus secara hakiki. Banyakkan orang Kristen hanya mengadakan perayaan Paskah secara seremonial. Ya, terutama kelompok remaja, sekolah minggu sampai pemuda itu tidak mengerti apa itu Paskah sesungguhnya. Ya, tidak mengerti itu Paskah. Banyak orang Kristen juga tidak mengerti menjawab ya di dalam dunia apologet, dunia medsos, TikTok contohnya. Masih banyak orang Kristen tidak bisa menjawab kenapa Kristus harus mati. Kenapa Kristus masuk alam maut? Padahal itu adalah suatu perjalanan karya agung Tuhan. Saya katakan merupakan perjalanan karya agung Tuhan. Dan apa kalau ditanya, apa yang dilakukan Tuhan selama 3 hari di alam maut? Masih banyak orang Kristen tidak bisa menjawab kenapa Yesus harus di alam maut. Dan pertanyaan lain kedua adalah, apa yang makna daripada 40 hari Yesus ada di muka bumi setelah dia bangkit? Hal-hal seperti ini harus kita jawab dengan tuntas dan dikupas. Saya katakan harus dijawab tuntas dan kupas. Makanya di tempat saya kalau mau bicara apa yang namanya ya, sebelum baptisan, itu namanya katekisasi. Itu harus mengerti. Seorang yang mau dibaptis, dia harus bisa menjawab Tritunggal. Dia harus bisa menjawab tentang Paskah. Karena anti klimaks dari seluruh karya agung Tuhan adalah Paskah. Adalah Paskah. Tetapi orang Kristen masih banyak orang melakukan Natal begitu hebohnya. Sampai-sampai menyewa GBK, Gelora Bung Karno. Itu dosa atau salah? Tidak salah, tidak dosa. Tetapi momentum Paskah itu harus jauh lebih besar daripada Natal. Disinilah anti klimaks dari seluruh karya agung Tuhan. Bahwa Paskah itu harus dirayakan sebesar-besarnya. Sehingga seluruh isi dunia ini mengerti bahwa hanya satu-satunya makhluk, saya katakan makhluk, yang menyelamatkan manusia. Hanya melalui Paskah. Semua tokoh agama, semua nabi boleh ada. Tapi semua boleh mati dan masuk di alam kubur dan selesai masuk alam barzah. Tetapi hanya Yesus yang mampu menyelamatkan manusia dengan disalibkan. Masuk dalam alam maut dan dia bangkit pada hari ketiga dan dihidup 40 hari dan dia naik ke surga dengan tubuh kemuliaan. Itulah keunikan, saya bilang keunikan satu-satunya makhluk yang disebut Tuhan di dalam diri Yesus Kristus. Paskah bukan sekedar telur. Ya kadang-kadang kalau ditanya anak sekolah minggu, apa itu Paskah? Ya telur Paskah, apa pendeta? Nah, ini yang harus dijawab tuntas di Indonesia ini. Khususnya di Indonesia ini kita hamba-hamba Tuhan beritakan Paskah. Bahwa Paskah begitu penting bagi kita orang Kristen. Bukan sekedar seremonial. Yang kedua, kenapa PGI mengambil Kristus bangkit membarui kemanusiaan? Kemanusiaan. Karena saya lihat latar belakang mungkin.
tidak mempengaruhi perubahan tabiat orang Kristen di dalam perubahan akal budi. Kita dari mulai lahir mungkin ya, dari kecil mungkin dari sekolah minggu, remaja, pemuda, kita sering merayakan Paskah, tetapi sampai kita dewasa, sampai hari ini tidak bisa mempengaruhi perubahan tabiat orang Kristen. Mabok, mabok lagi, ya, tomat, tobat kumat, ya, masih ada lagi orang Kristen yang korupsi, yang melakukan kenajisan. Tidak ada perubahan kemanusiaannya. Masih cara pandangnya, filosofinya, budayanya, etikanya, estetikanya. Ya. Modern is modern. Kita akui zaman semakin modern. Tapi ingat, dalam kajian teologi postmodern, sekali lagi dalam kajian teologi postmodern, hari-hari ini hamba Tuhan terlampau modern pada hari ini. Sehingga lupa bahwa khotbah yang sesungguhnya adalah harus ada perubahan. Paskah itu harus mempengaruhi perubahan cara pandang, filosofi, etika, estetika, budaya. Harus ada perubahan paradigma. Khususnya kenapa saya berapi-api di Indonesia ini. Ya, di Indonesia ini. Ya, kebetulan saya seorang pengajar, seorang pelayan di Malaysia. Hampir rata-rata 90% mahasiswa yang saya layani adalah pelayan Tuhan pada akhirnya. Mereka yang tidak mengenal Yesus, mereka yang dari kecil tidak ada sekolah minggu, yang dari sekolah tidak ada pelajaran agama Kristen. Coba bayangkan Bapak, negara syariah. Tidak ada pelajaran agama, tidak ada sekolah minggu. Karena keterbatasan orang mengajar. Tidak ada katekisasi. Orang tuanya tidak mengenal Tuhan. Orang tuanya babuk. Tapi sekarang hari ini mahasiswa saya 90% lebih sudah buka gereja, buka persekutuan, pelayanan di pedalaman. Mereka mahasiswa politeknik, tapi hari Sabtu Minggu mereka penuh full time pelayanan. Mereka jadi hamba-hamba Tuhan. Terjadi perubahan paradigma. Tapi di Indonesia, itu mau saya katakan di Indonesia, ada yang kurang. Saya katakan bukan salah, ada yang kurang. Ya, tidak mempengaruhi ya kemanusiaannya. Ya, saya ingat ada seorang mahasiswa saya di Malaysia. Dia keturunan Chinese. Dia agamanya agama Konghucu. Dia waktu kami retreat, dia bawa minuman. Ya, terus dia bilang, "Pastor, saya bukan Kristen, tapi saya ikut-ikutan." Dia bawa orang 10 orang. Ya, kelompok begajul semua dia bawa. 10 orang begajul, satu mobil khusus untuk mereka, 2 mobil kalau tidak salah. Begajul. Ya, dalam acara retreat dia minum, mabuk segala macam. Dia ingin menantang. Dan apa yang terjadi singkat cerita? Pada hari ketiga, 10 orang itu jumpalikan. Dan sekarang 10 orang itu jadi pelayan Tuhan. Setelah mereka menjadi lulus dari Politeknik Kuci. Ada perubahan. Paskah harusnya membawa perubahan. Jangan telur. Saya juga nggak ngerti kenapa Kristen ini udah Paskah telur aja bumi kanan. Ya. Makanya pernah saya bilang kepada majelis saya Bu Muliria, tolong dirubah dulu, jangan bicara cari telur mulu. Kasih pengertian tuh anak-anak kita, saya bilang. Nah, yang ketiga, nah ini juga di Indonesia tidak mampunya orang Kristen untuk memberitakan Injil. Takut di penistaan agama lah, ya. Kalau saya sabodo teing, orang Sunda sabodo teing, ya. Beritakan Injil, suka atau tidak suka, waktunya tidak waktunya, pokoknya beritakan Injil. Ini saya lagi kurang sehat Bapak Ibu ya. Biasanya saya sudah
sore itu keliling-keliling daerah saya tuh. Ya, beritakan Injil ya. Ya, itu hobi saya. Udah jadi hobi ya, jadi habitat ya. Beritakan Injil itu jadi habitat. Ya, bukan di mimbar, bukan. Mimbar itu hanya 0,01% dari pemberitaan Injil. Ya, bukan apa ya, eh, wisata rohani. Ya. Beritakan Injil bukan dalam wisata rohani ya, kunjungan-kunjungan. Memberitakan Injil ya pengunjungnya kepada orang yang nggak, yang belum terima Yesus, yang belum dan tahu ya. Ya, saya waktu ke Malaysia dibilang begini, takut-takut besok-besok nggak pulang, biarin saya nggak pulang, yang penting pulang ke rumah Bapak di sorga kan, saya bilang gitu. Jadi, beritakan Injil. Nah, kalau Tuhan tanya nanti, berapa jiwa yang kau bawa kepadaku? Johan, katanya kan, kata Tuhan Yesus atau malaikat surga. Johan, kau jadi pendeta, kau dosen, ngomong gede, berapa jiwa? Saya pernah digituin sama teman saya masalah Pak Septianus waktu saya baru dapat gelar wisuda MTH. Ya, teman saya dengan sadisnya berkata kepada saya, Pak Pendeta, katanya, Bapak MTH, Petrus nelayan ikan enggak MTH, katanya. Waktu saya baru S2 tuh. Kenapa, bro? Saya bilang. Itu si Petrus 3.000 orang bertobat. Kamu berapa orang sudah bertobat, kamu baptis? Wah, apa maksudmu? Saya bilang. Ya Tuhan Yesus, saya bilang. Saya seperti ditampar ya, seperti ditampar, dan akhirnya saya bilang, ya, saya akan beritakan lebih dari 3.000 orang, saya bilang. Ya, saya lakukan KKR di mana-mana, saya bilang gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Ya, harus mampu memberitakan Injil. Jangan takut kalau ditanya, kenapa Yesus harus disalib? Ya, suka diledekkan. Tuhannya orang, Tuhannya Oten, katanya. Kita dibilang Oten. Tuhannya Oten digantung di kayu apa, tiang jemuran, katanya. Bukan kan? Itu Tuhannya orang Oten masuk, mati, masuk alam kubur, katanya. Dan diserupakan lagi, katanya. Kan gitu kan. Nah, itu harus bisa jawab tuntas ya. Kenapa latar belakang saya bawa? Masih ada orang Kristen yang belum berdamai dengan Tuhan. Udah begini nih hari, udah rambutnya sudah meninggalkan dunia hitam, rambutnya udah putih, masih belum damai dengan Tuhan. Masih ada tuh. Ya, belum berdamai dengan dirinya. Nah, dirinya aja nggak berdamai. Gimana mau beritakan Injil Firman? Beritakan apa? Belum berdamai dengan sesamanya, dengan keluarganya. Halo, kita hamba-hamba Tuhan harus berdamai dengan sesama kita. Amin. Dengan keluarga kita dan masa lalu kita, ya. Ya, paling sulit ya masa lalu. Jujur kalau saya diri sendiri, yaitu adalah masa lalu saya. Karena masa lalu itu adalah masa lalu yang sangat-sangat pahit. Ya, sangat-sangat pahit. Tapi harus berdamai. Nah, itu persoalan. Ya, apapun ceritanya, pasca harus berdamai dengan Tuhan. Diri sendiri, sesama, dan masa lalu. Jangan bilang, saya pasca, tapi belum berdamai dengan keluarganya, belum berdamai dengan sesamanya, belum berdamai dengan masa lalunya. Wow, makanya khotbahnya mental terus tuh. Mental terus. Gimana beritakan Injil? Oke, lanjut. Pak Johan galak banget nih hari. Udah udah lagi sakit-sakitan suaranya. Ya, 2 Korintus 5. Saya minta Ibu Muliria nih, nggak ada Bu Muliria nih. Bu Muliria, 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 21. Tapi baca ayat 17 aja. Baca ayat 17 aja. 2 Korintus 5 ayat 17. Bu Muliria, ada nggak? Masih ada nggak? Kalau nggak ada, siapa ya? 2 Korintus berapa, Pak? 2 Korintus 2 5 ayat Korintus 17 aja. 2 Korintus 5 ayat 17. Iya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yes.
Kalau kita baca 15 sampai 21 itu bicara tentang Paskah. Saya ulang lagi, bicara ayat 15 sampai 21 itu bicara tentang kebangkitan. Ada kedamaian di situ, ya. Di situ ada bicara kedamaian, ya. Ada ayat 18 itu bicara pendamaian, ya. Di ayat 18, ya. Ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka, saudara dan saya. Kita ini ciptaan baru. Lanjut ya, ini ada beberapa nanti, Kolose 3 ayat 10, Roma 12. Karena masalah waktu tidak usah dibacakan, saya sudah kajian ayat sekaligus sikap yang harus dilakukan. Ya, kita menjadi ciptaan baru. Ya, Paskah harus menjadi ciptaan baru. Ya jangan, ya namanya ciptaan baru ya new lah. Jangan ada lagi kelakuan-kelakuan yang ya masih bikin dosa, kelakuan-kelakuan yang menyakitkan. Ya Bapak Ibu, sahabat Kristus di mana saja. Ya, ciptaan baru yang dulunya cerewet. Nah, ini ibu-ibu nih, wanita. Yang tadinya cerewet tidak cerewet lagi gitu dia. Bumi karena ketahui. Ya, sudah tidak cerewet lagi. Ya, ciptaan baru dong. Ya, masa ciptaan lama terus sudah Paskah dari kalau lo umur sudah 60 tahun, ya. Dia mengenal Yesus di CD dulu umur 17 atau dibaptis umur 20 lo taruh. Sudah 40 tahun merayakan Paskah. Tapi modelnya gitu-gitu aja. Ya, ngomongnya nyakitin, ngomongnya pedes. Aduh, udahlah. Itu bukan ciptaan baru, belum mengalami Paskah itu. Ya, harusnya berubah cara berkehidupannya. Ya. Manusia baru yang selalu diperbarui, Kolose 3 ayat 10. Iya. Tidak bisa hanya cukup metanoia. Saya ulang lagi, tidak cukup hanya sekedar metanoia, pertobatan, tetapi dia harus metamorfos. Dia harus berubah terus-menerus, diperbarui. Nggak ada cerita, Pak, saya sudah lahir baru. Sering saya dengar itu kesaksian, ya, di mana-mana. Pak, saya sudah lahir baru. Terus saya tanya, kalau kamu sudah lahir baru, apa yang kamu sudah perbuat bagi kerajaan Tuhan? Apa yang kau sudah lakukan? Udah berapa jiwa? Seperti di gereja kami, saya tanya itu. Selalu tanya. Hei, saya tanya jemaat itu. Udah berapa jiwa yang kau bawa kepada Tuhan? Berapa jiwa yang kau baptis? Belum, Pak. Lagi proses, Pak. Lagi on the way. Umur sudah 60 masih on the way, saya bilang. Kapan kalau dipanggil Tuhan, Tuhan nggak tanya berapa hartamu, tapi Tuhan tanya berapa jiwa yang kau bawa kepada Tuhan. Nah, itu yang harus diperbarui, metamorfos, ya, termasuk karakter, sifat, budaya, cara bertindak, ya, pengetahuan harus diperbarui. Masih banyak orang Kristen sampai hari ini jujur pengetahuan yang nggak pernah diperbarui. Dari zaman dulu sampai udah mau mati, nggak tahu Tritunggal. Nggak tahu tentang 3 hari di alam maut. Gimana? Makanya Pak Johan mau sekalian promosin ya. Saya akan buka short course sekolah Alkitab, sekolah misi bagi yang ingin belajar tentang Tritunggal, 3 hari di alam maut, ya, tentang akhir zaman, eskatologi yang benar menurut kitab Wahyu ya. Ya, jangan seperti apa nubuatan-nubuatan palsu ya. Oke. Harus kita diperbarui, pengetahuan kita juga harus diperbarui. Hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Nah, ini yang paling penting. Hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ya, jangan kudis lagi dan mencari perkenanan Tuhan. Jangan cari perkenanan Pak Ko, capek. Jangan cari perkenanan Pak Komingguan, Pak Septiano, capek.
Ya, berkenan kepada Tuhan, ya Pak Anfal. Sini ada Pak Anfal tadi. Oke. Ya. Ini dia. Tidak serupa dengan dunia dan berubah akal budi. Nah, ini paling penting. Jangan sama dengan kelakuan dengan dunia dong. Berubah akal budi. Pasca, ya sekali lagi, kalau kita, kenapa sih ambil Roma 12, Pak? Kenapa sih Pak Johan ngambil Roma 12? Lihat, Roma pasal 9 sampai pasal 11 secara teologis Alkitab itu bicara kasih karunia terhadap di luar Israel jasmani. Saya ulang lagi. Roma pasal 9 sampai pasal 11, keselamatan dan anugerah diberikan kepada di luar Israel jasmani. Dan kita adalah Israel rohani. Makanya Roma 12 ayat 1 dikatakan, demi kemurahan Bapa. Ya, demi kemurahan Bapa. Artinya inilah kasih karunia yang seharusnya kita responi dari keselamatan yang Tuhan berikan atau pasca tadi. Kita tidak lagi serupa dengan dunia. Ya. Tapi kita sudah berubah cara pandang kita. Cara budaya kita tadi saya katakan, cara etika kita, estetika kita, adat kita. Makanya ayat 3 tadi kan Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Apa tuh hidup? Yang berkreatif, berkarya, berkarsa. Ya, hidup kita harus berkarya, berkarsa. Seperti Pak Kombingwan ini berkarya, buka Zoom, family ministry. Ya, kudus dan berkenan, mencari perkenanan Tuhan. Bukan perkenanan manusia. Sabodoting dengan manusia. Yang penting dengan Tuhan. Itu jauh lebih penting. Amin. Jadi inilah yang harus ada perubahan. Kemanusiaan kita diperbarui. Yang kelima, jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Ya, udah tahu dia jahat. Ya, boleh nggak berteman dengan orang jahat? Ya, boleh saja dalam konteks apa dulu? Ya, dalam rangka dalam menjalin persahabatan untuk menjadi jembatan untuk penginjilan, silakan. Tetapi kalau kita bergaul, nah itu udah salah. Lakukan yang baik. Ya, kalau kita bergaul, misalnya saya taruh misalnya Pak Septianus ini. Pak Septianus saya taruh di Terminal Bekasi. Ya, setiap hari ditugaskan. Pasti keluar nggak lama sampai sebulan dah, taruh aja. Wah, dia keluar bahasa terminal. Pasti bergaul dia dengan preman-preman Terminal Bekasi misalnya. Kan seperti itu. Yang bergaul jangan, tetapi kalau kita menjadi konteks sebagai jembatan penginjilan, is oke aja. Ya, lakukan yang baik. Ya, lakukan yang baik. Ya, saling mengasihi dan memberi hormat. Nah, ini dia. Saling mengasihi, punya empati. Orang Kristen ini paling susah sekarang ini empati dan simpati. Ya, mengasihi, melakukan empati, simpati. Nah, ini dia. Kita harus gimana ya? Kadang-kadang sedih juga saya lihat ya. Saya bilang sama jemaat kadang-kadang. Kita harus punya empati dan simpati. Jangan Bapak gembalamu saja yang selalu memperhatikan jemaat, saya bilang. Hei jemaat, saya bilang kalau di gereja. Kamu sudah perhatikan gembalamu enggak? Kapan dia makan? Kapan dia bisa tidur? Gimana dia bisa sehat enggak? Ya. Sudah kamu tidak kasih persepuluhan, kau tidak kasih makan. Jangan-jangan gembalamu besok mati, tinggal nama aja besok, saya bilang. Nah, kadang-kadang seperti itu. Saya bilang sama jemaat, mari kita saling mengasihi, saling memberi hormat. Ya, kadang-kadang kan di Indonesia ya, udah kurang hormatnya sama pendeta. Nggak tahu ya kenapa ya. Oh, kalau saya ke Malaysia, gitu loh. Bu Mekana, kalau ke sana, waduh, di sana hormat kepada seperti firman Tuhan kepada orang-orang kudusnya Tuhan dihormati betul. Ya, tapi bukan untuk minta gila hormat kata istri saya. Enggak lah. Ya, artinya memberikan suatu
bukti bahwa ada empati dan saling mengasihi dan simpati. Itu dari kemanusiaan kita. Harus ada perbaruan. Melayani Tuhan dengan semangat. Ini yang paling penting nih, melayani Tuhan dengan semangat. Ini, walaupun saya sedang kurang sehat, melayani Tuhan dengan semangat. Tiba-tiba tadi telepon. Sebelum saya melayani jam 3:30 tadi, habis buka puasa, tiba-tiba ada telepon. Pak Johan, besok pagi bisa nggak jam 4 khotbah? Jam 4 pagi di Hope Glory. Buset, saya bilang, ya di sana di jam 4 WIB, sana jam 5 WITA. Emang pengkhotbahnya mana, Bu? Kok mendadak? Pengkhotbahnya nggak jelas sampai hari ini, katanya. Di telepon nggak bisa. Pak Johan bisa gantikan. Iya sih, dalam hati jam 4 pagi, coy. Waktunya lagi bersekutu, tiba-tiba kita suruh khotbah. Ya, saya mau khotbah melayani Tuhan dengan semangat, tapi saya sendiri nggak semangat. Haleluya. Saya bilang, ya sudahlah. Begitu juga minggu depan. Hai, ya. Melayani Tuhan dengan semangat, tetap semangat. Sekalipun saya pernah bilang, di sini Bu Fiona, ada nggak Fiona? Sekalipun khotbah di antara Zoom, tidak ada PK-nya Bu Mekana, tapi kita tetap semangat. Haleluya. Melayani Tuhan dengan semangat. Amin. Zoom A, Zoom B, Zoom C. Pagi dari jam 4 sampai jam berapa? Belum lagi sore. Tapi melayani Tuhan dengan semangat. Amin. Wah, upahnya besar di sorga. Haleluya. Bersukacita. Sabar, tekun berdoa, bersukacita. Jangan tampakkan wajahmu yang sendu, senang duit, ya. Bersukacita. Ya, jangan tunjukkan. Emang kalau saya tunjukin lemah-lemah gemulai begini, emangnya bumi karena mau kasihan sama saya? Kagak. Nggak usah tunjukin dompetmu lagi kosong, ya. Nggak usah. Tetap bersukacita, sabar, tekun berdoa. Ya namanya hidup ikut Tuhan, memanggul kayu salib, mengalami penderitaan seperti kesaksian bumi karena saya masih ingat. Ya, sekarang dia sudah gemuk, sudah senyum-senyum, pipinya sudah merekah. Ya, coba dulu setahun yang lalu saya ketemu, ya, tetap bersukacita. Ya, apa mau salah itulah percaya Kristus bangkit. Luar biasa. Memperhatikan para pelayan Tuhan, udah tadi saya bahas. Ya, memperhatikan para pelayan Tuhan, diperhatikan ya. Jangan taunya ya diperkosa ya. Sekarang gembala-gembala pendeta diperkosa. Dipaksa melayani. Saya juga gitu dulu di Malaysia. Itu saya pulang sampai jam 2 pagi, Bu. Jam 3 pagi, konseling pelepasan dari jam 8 malam itu. Karena orang Malaysia pulang kerja kan. Nah, mulailah ibadah jam 8. Ntar jam 10 mulai itu. Konseling pelepasan sampai jam 2 pagi. Ya. Tapi mereka sangat memperhatikan. Sangat memperhatikan. Ya, dia perhatikan apa yang kebutuhan kita, makan kita, minum kita. Ya. Harusnya seperti itu. Nah, memberkati, jangan mengutuk. Ya, berkati, jangan mengutuk. Ya, memberkati saja. Jangan mengutuk. Lanjut. Mempunyai empati simpati tadi harus ada. Sudah. Sehati sepikir dan jangan ego. Nah, ini penyakit susah di Indonesia ini. Susah nih. Sehati sepikir. Ya, dia bilang begini, sehati sepikir. Kita punya sama-sama punya pikiran tapi berbeda punya rencana. Nah, itu kadang-kadang kan menjadi jawabannya aneh-aneh gitu kan. Nggak bisa begitu. Dalam pelayanan harus sehati sepikir, nggak boleh ya seperti di family ministry ya Pak Kumingwan ya. Harus sehati sepikir. Jangan maunya si A begini, maunya si B begini, maunya si C. Nggak jadi-jadi pelayanan. Ya, seperti yang saya tahu tuh. Seperti yang saya tahu, Anda udah tahu lah tuh. Ya, kalian udah tahu lah tuh. Ya, ada tuh komunitas begitu. Maunya begini, maunya begini, maunya begini. Aduh, kebanyakan saya bilang. Satu aja dijalankan lo bagus saya bilang.
Ya, ada usulan begini, maunya dilakukan. Ntar lagi Pak Johan jadi ketua, besok lagi Pak Johan jadi direktur. Apa sih saya bilang? Aduh, kita minta visi dari Tuhan dulu, kita berdoa. Saat sepikir, apalagi kita hamba Tuhan melakukan program. Jangan ada usulan begini, tangkap. Ada usulan begini, tangkap. Begini. Aduh Tuhan, kalian udah tahu lah tuh. Udah pusing saya di situ. Jangan membalas kejahatan. Nah ini nggak gampang ya. Jangan membalas kejahatan. Jangan membalas kejahatan. Nah ini nggak gampang. Tidak gampang. Kalau Bapak Ibu tanya, Pak Johan sudah? Sudah. Ya sudah. Saya berapa kali disantet. Saya pernah berapa kali disomasi. Berapa kali diancam mau dibunuh. Ya, berapa kali mau dibakar. Berapa kali mau dipersekusi. Tuhan Yesus luar biasa. Ya, nih yang di belakang ini, yang saya tunjuk nih, tembok ini. Dulu pernah mengancam saya. 7 tahun saya berdoa, saya tumpang tangan di tembok belakang ini. Pada akhirnya mereka minta maaf. Ya. Bukan saya paksa-paksa, enggak. Hanya karena kekuatan doa. Terus ada dua rombongan mobil dari Cianjur datang ke rumah saya. Begitu juga satu rombongan dari Pondok Kelapa. Berbeda orang, berbeda hari, berbeda waktu. Tiga-tiganya, yang 2 dari Cianjur, 1 dari Pondok Kelapa, 1 dari Tangerang. Hanya melihat Pak Johan masih hidup. Coba. Terus ngapain kalian datang kalau hanya lihat saya? Iya, kami santet bahwa Tuhannya Pak Johan tuh luar biasa. Kami sudah santet tapi Pak Johan nggak mati. Itu kenyataan Bapak Ibu. Kenyataan. Kenyataan. Nah, Tuhan Yesus luar biasa, saya bilang. Saya nggak balas kejahatan. Ya, saya mau disomasi, saya mau dibakar rumah saya nggak balas. Tapi orang-orang yang menyatet saya, dukunnya pada mati. Dukunnya mati. Ya, terus saudara juga, saya juga yang somasi pada akhirnya meninggal juga. Ya, jangan dibalas. Tuhan yang berperkara. Berdamai dengan semua orang. Ini dia Roma 12 ayat 8. Pasca kebangkitan Kristus memberikan perdamaian. Jangan seperti lagu yang orang sebelah, perdamaian. Lagunya gimana? Perdamaian, perdamaian. Itu ada lagunya mereka. Di sana minta perdamaian, tapi sekarang mereka tidak pernah berdamai. Ya berdamai dengan semua orang. Ya, berdamai, terutama dengan keluarga. Ya, berdamai dengan keluarga. Ya, siapa di sini hamba Tuhan mengaku dirinya hamba Tuhan, bertobat kalau belum berdamai dengan keluarga, dengan sesama, ya, dengan masa lalu. Bertobat, saya Pak Johan keras nih. Ya, Pak Kombingan, sorry ya, maaf ya. Kalau undang Pak Johan begini nih. Ya, konsekuensinya. Berdamai, jangan saya dengar lagi ada hamba Tuhan nggak berdamai dengan keluarganya. Soalnya saya pernah sering ya, saya dengar itu di medsos, ya hamba Tuhannya khotbahnya luar biasa, tapi nggak di lain tempat, di lain waktu. Saya dengar lagi YouTube istrinya, saya digamparin sama suami saya. Buset, saya bilang. Aduh, ya, datang anaknya juga begitu. Apa cuma pandai ngomong aja di mimbar katanya. Tapi kami nggak diperhatikan. Aduh, gimana sih? Di pendeta saya bilang, ada. Itu masuk medsos lagi. Aduh, saya bilang, kacau deh. Mari kita melakukan perdamaian, terutama dengan masa lalu kita. Ya. Jangan menuntut pembalasan. Ya sudah tadi saya, ya jangan menuntut pembalasan. Itu urusan Tuhan. Berikan perhatian kepada seteru. Saya mau tanya nih, siapa yang mendoakan Ustadz Abdul Somad? Siapa yang mendoakan Zuma? Siapa yang mendoakan Donditan? Ayo, ayo. Ya, jangan kita hanya doakan jemaat yang kaya raya ya. Yang kasih persepuluhan. Doakan seterumu ya. Ya, Donditan tuh. Pak Komingguan khusus mendoakan Donditan itu. Ya, teologinya lemah banget. Kalau saya lihat itu, aduh, kalau ketemu saya 4 mata, habis dia sama saya. Habis sama saya. Belum ada waktunya saya ketemu sama dia. Ya doakan Donditan. Saya kalau dia lagi muncul, saya doakan tuh. Lagi muncul tuh saya doakan. Kalau FIP-nya muncul, saya doakan.
Ya, berapa kali sih? Suma juga saya doakan. Ya, kita doakan. Ya, tidak mustahil mereka menjadi Paulus-Paulus. Itulah gunanya memperbarui kemanusiaan kita. Yang terakhir, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, istilahnya dulu apa ya, ada apa tuh yang film anak-anak itu, ya, apa namanya? Aku berubah. Apa itu namanya, Pak? Yang aku berubah itu apa namanya? Film apa tuh? Yang film Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam. Iya. Ya, Haleluya. iya, kebangkitan Kristus harusnya memperbarui kemanusiaan kita. Kita berubah, Satria Baja Hitam. Kita berubah. Nah, itu kan. Jalan kejahatan dengan kebaikan. Muncullah Satria Baja Hitam dari family ministry, kan begitu. Pak Anpal menjadi apa? Satria Baja Hitam. Pak Joni Iskandar jadi Satria Baja Hitam. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Luar biasa. Saya rasa kalau dari family ministry begini semuanya, jadi Satria Baja Hitam. Saya yakin Indonesia dimenangkan oleh anak-anak Tuhan luar biasa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti bicara. Biarlah ini menjadi berkat bagi kami, khususnya para pendengar, para sahabat Kristus pada hari ini. Dalam nama Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus, hamba sudah menyampaikan firman. Amin. Ya. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pak Johan Pasaribu. Semua diberkati ya. Amin ya. Luar biasa ya. Ya, kita memang harus apa